ya. Kira-kira di mana sih tempatnya? Ada yang tahu? Oke. Mungkin kita akan langsung mulai aja ya ke tempat rumah produksi dari. Boleh tuh, boleh. Ya tuh teman-teman kita udah pada nunggu semua. Teman-teman. Udah duluan nih. Udah. Padahal nggak ada yang bisnis, padahal nggak ada yang tahu. Halo ya. Halo kawan-kawan semuanya. Di sini kami dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kami akan melakukan sebuah interview di mana kami akan melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang mana mereka bisa berkarya selain melakukan kegiatan di kampus. Iya, dalam hal ini kita akan mewawancarai seorang mahasiswa yang sekaligus sebagai wirausaha. Nah, tapi kita belum tahu ya dia kira-kira bekerjanya sebagai apa, wirausahanya sebagai apa. Maka itu pada hari ini kita langsung aja menuju ke narasumbernya. Selamat siang. Iya. Hai. Halo. Dekat. Cisna. Pada hari ini saya Teresia Endah dan juga Teta Anissa mau mewawancarai mengenai bagaimana sih caranya seorang mahasiswa bisa berwirausaha. Kita minta waktunya sebentar ya Mbak ya. Iya. Mungkin untuk lebih supaya kita bisa lebih mengenal lebih dekat narasumber kita, gimana kalau kita bisa mengetahui profil dari narasumber kita? Mbak ini sebenarnya dalam proses pembuatan bunga ini tuh siapa aja sih Mbak yang membuatnya? Di sini dalam proses pembuatannya kita bersama 3 orang. Iya, ada 3 orang. Jadi sesuai dengan nama produk kita yaitu DSJ Flower. DSJ Flower itu DSJ-nya itu inisial dari nama kami bertiga gitu. D-nya Dina, S-nya Sekar, dan C-nya saya sendiri Cusna, sehingga namanya jadi DSJ Flower seperti itu. Kan buat usaha ini nih waktu itu tuh sebenarnya kenapa sih ada niat bikin Kira-kira usaha apa seperti sih ini? yang melatar belakangi apa kok bisa gitu punya ide buat proses pembuatan ini? Ya, ceritanya gimana ya? Mau diceritain juga deh, Om? Gak apa-apa, ceritain aja. Jadi pertama kali itu kami punya inspirasinya itu waktu ulang tahun adik kamu ya, Cus? Iya. Jadi ulang tahun adik kami bertiga lah, adiknya Cusna. Jadi waktu itu pengen jadi party planner, terus cari-cari, Cusna cari apa ya yang unik gitu, yang mau dikasihin gitu. Terus ketemulah bunga flanel, buket gitu. Jadi Di tempat lain ya? Iya, di tempat lain. Terus jadi kami itu bertiga, Mbak Sekar, terus Gina, sama Mbak Cusna itu ngeliatin lah buketnya itu. Ini lucu ya, berapa sih Cus harganya gitu, disebutin kan harganya. Gini aja mah kita mah bisa buatnya gitu. Nah dari itu tuh kayak yang lumayan ya lumayan ini mah modalnya segini, kita bisa kayak gini asal kita bisa kreatif buatnya gitu kan. Nah jadi dari situ besoknya langsung lah kita main-mainin flanel gitu. Terus kebetulan juga kita orderan pertama apa Cus? Ada Amel ya? Orderan pertama itu pas wisuda Unila ya. Iya, Waktu wisuda Unila itu kira-kira tahun berapa? 2015, November 2015. Iya, jadi pas kami belajar terus teman kami datang gitu kan. Oh, kalian lagi buat bunga flanel ya gitu. Iya, ya udah aku pesen deh buat kakak aku yang wisuda gitu. Jadi pas itu order pertama kami gitu. Kami belajar terus dia order. Alhamdulillah hasilnya memuaskan gitu. Ya udahlah kita lanjutin aja Dibawa gitu. ke kelas juga kan, besoknya dibawa ke kelas kan. Jadi sama teman-teman kampus Iya, juga langsung dikenalin. difoto-fotoin. Jadi itu ya emang promosinya lewat Instagramnya mereka itulah ya. Oke. Seperti itu. Jadi ini memanfaatkan teknologi Nah, juga iya, ya. pasti. Kira-kira ini jadi setelah kita tahu bahwasanya latar belakangnya oleh mungkin sekelumit cerita itu, berarti sudah bisa dibilang berapa lama sih usaha ini udah berjalan? Dari ini ulang tahun November ya. awal. Kita mulainya di Berarti Iya. sudah lebih kurang pertengahan November. setengah tahun lah ya. Iya, Setengah tiap tahun. bulan lah. Mengenai ininya kan
buka usaha itu kan pertamanya modalnya bukan memang kepengen buka usaha gitu kan, Iya. modal iseng-iseng gitu. Nah untuk produksinya ini ketika ada pemesanan tuh modalnya tuh dari mana kak? Kita bukan ngedana sih. Awalnya berapa ya Jess, kita sokongan bertiga. Oh jadi uang dari hasil Iya. bertiga? Iya, jadi uang kami bertiga Pertama kami kali iuran. satu orang 30.000. Ya, dari situ Modal awal. tahu lah ya kalian modalnya anak kuliah. Nah benar. Uang sakunya berapa? Uang sakunya ya. Harus dibagi-bagi gitu. Kan ini buatnya kan di Lampung nih, Ya. udah ada pesanan dari luar gitu belum, dari luar kota atau dari mana? Mungkin bisa lebih perjelas dengan sistem pemasarannya deh. Sistem gimana pemasarannya sih? gimana mbak? Jadi kalau kami itu Ya, dia pemasarannya sistem pemasarannya melalui Instagram, BBM seperti itu. Jadi awalnya Mungkin itu bisa dipromosiin Instagramnya apa? Oh, boleh iya. ya? Boleh sekalian. @DSC Flower. DSC Flower. @DSC Flower. Nah, di situ udah ada gambar-gambar. Di situ tertera juga PIN BBM, nomor HP sama line. Jadi pemesanannya nanti setelah lihat gambar di situ menghubungi via line seperti itu. Jadi untuk press listnya, daftar harganya itu diberikan saat dia udah chat lewat line gitu. Jadi nggak langsung kita berikan di Instagram tersebut. Setelah dia ingin memesan baru kita kasih daftar harganya seperti itu. Terus ada beberapa juga yang sudah memesan gitu, nggak cuma dari Bandar Lampung, nggak cuma dari Lampung. Mungkin kabupaten lain juga ada, dari Tulang Bawang, dari Kota Bumi, yang paling sering dari Kota Bumi, Tanggamus. Terus yang di luar Lampung juga ada, dari Bekasi, dan yang paling jauh Mungkin yang paling jauh pernah sampai kota mana? kemarin di Kalimantan Barat. Oh, sampai Kalimantan ya. Iya, dan itu sangat luar biasa. Jadi ongkirnya itu lebih besar daripada harga 3 kali lipat bunganya. hampir dari 3 kali lipat dari harga Iya. bunga. Oh iya mbak, maaf kalau boleh tahu bagaimana sih prosedur pengiriman barang-barangnya yang harus keluar kota itu kan? Mungkin lewat apa via apa? Jadi kami mengirimnya ada 2, jadi satunya JNE, satunya pos. Oh ada 3, bisa lewat bus juga kalau Oh iya, kalau kalau cuma ke Kota Bumi kan dia naik bus bisa. Puspa Jaya ya. Jadi naik bis bisa dititipin gitu ke bis. Kalau enggak, kalau luar Lampung biasanya kalau nggak pos JNE, tergantung dari pemesannya mau cepat atau enggak gitu kan. Biasanya kalau JNE kan bisa sehari sampai gitu. Kalau Tangerang, Bekasi masih di luar Jakarta biasanya memang lebih mudah menggunakan JNE gitu. Harganya juga nggak selisih jauh dari pos. Kita di situ dibungkus menggunakan kotak kardus gitu. Jadi bunganya itu tetap terjaga. Jadi kita sesuaiin sama ukurannya juga. Jadi biar dia nggak goyang juga waktu ngirim. Jadi kotaknya itu disesuaikan sama ukuran bunganya gitu. Terus dibungkus baru dikirim. Kan tergantung dari cara tempatnya yang Iya. Kalau ke Kota Bumi ya kita nanya kan ada beda ya antara dibungkus pakai kardus sama kalau biasa tidak dibungkus kayak gitu. Nah jadi kalau ditanya dulu sama pelanggannya mau pakai kotak apa enggak gitu. tergantung pelanggan Iya, ya. jadi dia sendirilah yang berpikir gitu kan, ini rumah saya jauh gitu, kalau nggak dikotakin nanti rusak ya. Kebanyakan sih pakai kotak. Mungkin kita boleh nggak Mbak mengetahui sedikit proses pembuatan seperti itu, dimulai dari mana, atau itu kita lihat ada bertumpuk-tumpuk flanel ya, kayak flanel. Mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana proses pembuatannya. Jadi ya namanya DSC Flower ini udah pasti kalian bisa lihat ya, itu bunga flanel. Jadi lihat ini tumpukan flanel beberapa dari yang kami punya gitu. Jadi kami di sini pakai sistem bagi kerja, bos. Karena orang 3 kan, Iya, jadi kita orang kerjanya 3. juga dibagi orang 3. Iya. Terus kalau saya itu spesialisasi buat tim bunga. Di kalau Cisna, Iya. kalau Cisna, kalau saya spesialis buat tim bunga sama keuangan ya. Oh gitu. Iya. Kalau Mbak Cisna itu marketingnya, terus tentang kalau order customer service-nya ke dia, terus dia memotongin warna dengan bentuk seperti ini dan melipetinnya. Jadi kan awalnya utuh kayak gini, setelah
kita potong, baru kita ukurannya, baru nanti saya serahin ke di tangan saya terus jadinya seperti ini. di tangan Sekar jadi seperti ini. I used to rule the world. Oh iya, ini mungkin Mbak Dinanya. Iya. Tadi lagi sedang proses pembuatan. Lagi sibuk di lagi dalam. sibuk. Nah, kalau Mbak Dina ini spesialisasinya Ya. bungkus membungkus. Iya. Oh, jadi Makanya dia dia tahap akhir gitu. dia tahu air finishing, bungkus finishing, sama nempel ya Din? Iya, nempelin bunganya. bunganya. Masih pita seperti itu. Ini ada yang kotak. Iya, itu Iya. baru, produk baru. Oh, produk baru. Mungkin bisa Namanya dilihat. flower box. Flower box. Oh, Soalnya kadang customer suka ada yang minta pakai box. Oh gitu. Jadi bisa ya sesuai dengan ya pelanggan ini lah ya. Iya. Maunya mereka ya. Permintaan Maunya customer. mereka customer. Selama bisa diikutin. Iya, iya benar. Jadi Mbak Dina ini proses dia yang terakhir finalisasi ya seperti itu ya. Oh iya Mbak, kan ini kan sebagai mahasiswa tapi juga menjalankan usaha membuat buket bunga dan juga ini flower box ini. Kira-kira ada nggak sih kendala-kendalanya gitu? Apakah Iya, entah Bu. pengirimannya atau antara jam belajar dengan Ya atau jam menyeimbangkan kerja antara gitu kan? jam belajar di kuliah sama membuat orderan yang begitu banyak mungkin lah ya sekarang. Begitu banyak ya. Amin amin. Ayo siapa yang mau jawab duluan? Iya, Jam. Kalau tentang pelajaran sih ya, kalau karena kami bertiga itu ketemunya dan temanannya bukan karena ada DSC Flower, jadi emang sudah sekelas. Terus apa? Kalau di FKIP, kalau kalian kan ada yang kadang sekelas, ada yang kan. Kalau kami dari awal masuk sekelas ya udah Sama sampai ya. akhir Iya. sampai lulus gitu kan sekelas. Jadi udah tahu lah jam mainnya kami gimana. Terus juga kami tuh dulu sebelum ada ini kumpulnya itu ya belajar gitu kan. Kalau mau kuis gitu-gitu kumpul di sini. Nah ya karena kumpul-kumpul itu lah makanya terus ayo deh kita buat kayak gini gitu. Ada ide. Jadi kalau mau ditanya tentang kendalanya tentang kuliah sih sama ini sih belum ya kayaknya. Belum ada, kita antisipasi terus juga. Jadi Iya. kalau ada orderan kira-kira waduh besok mata kuliahnya ini nih, ada orderan ini mungkin ditunda dulu berapa hari Mbak gitu. Kita minta sama customernya, Mbak ini 4 hari lagi jadinya seperti itu karena kami mempertimbangkan kita belajar juga gitu kan. Jadi ya pinter-pinter kita aja ngerayu pelanggannya gitu. Iya pinter-pinter customer. Iya. Service ya. Karena jadwal kita kan sama gitu. Jadi ya, Bareng-bareng. bareng-bareng. Oh iya Mbak, ketika ada pengiriman yang harus keluar kota atau gimana tuh kira-kira ada perjanjiannya yang gimana perjanjiannya tuh tertulis ataukah hanya cukup Ya, telepon mungkin bisa atau dibilang gimana? bentuk perjanjiannya kayak gimana gitu. Jadi kalau untuk di luar Lampung atau yang harus dikirim itu kita pemesanan setelah dia mesen, kalau dia sudah transfer baru kita buatkan bunganya Oh, gitu. berarti kalau misalnya dia iya Jadi setelah ditransfer uangnya berarti kan udah di kita duitnya, baru kita buatkan bisa proses baru pengerjaan. proses pengerjaan 3 hari atau 4 hari tergantung ukurannya gitu kan. Kalau ukuran L mungkin bisa 3 hari, kalau XL 4 hari seperti itu. Setelah itu baru kita kirim. Berarti nggak ada misalnya kendala misalnya customer yang istilahnya berbohong ngirimnya itu nggak jadi, kira-kira gimana, pernah nggak itu? Belum sih, cuman pernah pesen, cuman tapi nggak ada kabar lagi seperti itu, belum sempat dikirim juga. Oh ya, untung juga perlu dibuat. Untuk iya. Kalau kita melihat nih bunganya ini sepertinya ada ukuran gitu ya Mbak ya. Boleh saya lihat yang ini sama ini ya. Mungkin kalau yang seperti ini ukuran apa, terus yang ini, terus juga bisa harganya tuh harga price-nya berapa? Price-nya berapa? Nah, kita tuh ada 4 ukuran. Oh, ada 4 ukuran. Yang pertama itu M, kita nggak mulai dari S, mulai dari M. Oh, enggak dari S ya? Kalau beda ya, beda. Jadi kita mulai dari M sama ya, L, yang 3XL, 4XL, Double XL. yang dipegang Tere itu L. Namanya L premium tapi pada bunganya kecil. Oh, berarti ukuran bunganya juga
nanti price-nya beda juga ya. Iya. Karena kalau bunganya kecil sama bunganya gede-gede kayak gini, itu beda. Lebih banyak bahan Iya, soalnya dia banyak. Kan kadang customer juga minta banyakin sih kak bunganya. Nah, kita mikir kan, ada kecil-kecilin aja, tapi ntar kan banyak gitu. Kalau yang dipegang itu lagi tuh yang merah, yang 10 merah itu XL. Yang M-nya nggak ada ya contohnya. Iya XL. Iya, dan XL. Ah, di situ juga ada ya? Iya, mungkin nggak apa-apa. Iya, siapa tahu kalau ada yang pesen kan bisa. Kalau yang tadi yang L premium 70, kalau yang itu Floret 90. Kalau kita ini udah menyinggung tentang harga nih, mungkin kita bisa berbagi kira-kira per bulannya bisa dibilang pemasukannya berapa sih gitu? Iya. Bisa di Keuangan. pemasukannya berapa? sebulan ya. Kalau keuntungan bersihnya sih bisa sampai 1,5 juta ya. 1.500.000 dengan modal yang mungkin tadi hanya berapa? 30.000. Hanya dia 90.000 ya. Oh iya Mbak, sedikit pertanyaan terakhir. Kira-kira setelah Mbak nanti sudah wisuda, sudah nggak kuliah lagi lah gitu, nanti kira-kira ada nggak rencana ke depan untuk mengembangkan usaha yang lebih membuka toko gitu kan? Atau bisa membuka toko dengan nama 3 serangkai gitu kan? Ya, 3 serangkai. Iya, bisa gitu kan? Kira-kira gimana? mau buka toko, ada mau jadi pegawai. Langsung ya? Lalu rekrutmen ya, open rekrutmen. Kalau bilangin setelah wisuda, sebenarnya kami juga pusingnya sebentar lagi KKN. Iya. Jadi 3 bulan akan kami tinggal itu mau kayak mana ini kayak gitu. Rencananya sih pengennya ada rekrut ya, ada yang ganti gitu. Jadi kita yang handle, kita ajarin mereka, dan mereka yang ngebuat gitu. Pengennya sih, cuman sampai sekarang belum ada. Iya, jadi tetap berjalan terus walaupun kita nanti KKN gitu kan. Pengennya tetap ada pemasukan gitu. Oke, Mbak, terima kasih ya Ya, atas mungkin waktunya. Waktu yang sudah diberikan, kesempatan sudah mengganggu waktu kuliahnya mungkin Iya. lagi nggak kuliah lagi. Kita terima kasih banyak untuk interview kita pada hari ini. Semoga interview yang kita berikan bisa berbagi kepada teman-teman semua mahasiswa di luar sana, bahwasanya mahasiswa itu juga bisa berkarya selain juga dengan tugas-tugas kuliah yang sangat menumpuk. Mahasiswa itu juga bisa kreatif seperti itu kan. Iya, udah gitu bisa memanfaatkan waktu luang, nggak harus dengan nongkrong tapi bisa juga bikin usaha kayak gini dong. Malah kan? bisa mendapatkan pemasukan gitu kan. Istilahnya bisa meringankan beban orang tuanya. Mungkin cukup sekian interview kita. Mungkin atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Udah ya.